Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Selamat pagi saudaraku pendengar setia Persada FM dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga kabar baik, sehat selalu dan senantiasa bersemangat untuk menjalani aktivitas Anda di hari Senin ini. Dan menemani Anda pendengar di hari Senin 20 Rajab 1446 Hijriah atau di 20 Januari 2025 di program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Di kesempatan kali ini pendengar, kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita. Nanti kurang lebih 1 jam ke depan kita bersama dengan Kak Nui dan juga Kak Hera ya, yang merupakan admin Sobo Maos. Nah, ini komunitas membaca yang ada di Solo begitu. Nah, ini terkait dengan membaca ya. Ini kita sudah tahu semuanya bahwasanya memang membaca itu adalah jendela dunia gitu ya. Semua ilmu bisa kita ketahui dengan membaca, tapi sayangnya budaya membaca ini masih kurang begitu ya untuk masyarakat Indonesia di kalangan sekitar kita. Nah, mungkin untuk beberapa orang yang sudah punya hobi itu untuk menjalankan hobinya membaca sendiri itu udah gampang begitu ya. Tapi kalau untuk kita kadang ini butuh teman begitu, butuh pembiasaan begitu. Nah, ini salah satunya bisa kita bangun dengan bergabung komunitas. Nah, salah satu komunitasnya yang ada di Solo ini adalah Sobo Maos. Dan pemirsa dan pendengar ya, silakan nanti Anda bisa simak dan bisa tonton siaran kami, dan Anda juga bisa menanggapi ataupun yang mau bertanya ya. Anda bisa bergabung di live streaming kami di 102,2 Persada FM, live streaming YouTube dan juga Facebook. Langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Kak Nui dan Kak Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik ini Kak Hera. Alhamdulillah. Semangat ya Kak ya di awal tahun ini. Tentunya mungkin ada rencana-rencana atau planning nih yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini ya. Tapi sebelum kita lanjut, nah kita akan perkenalkan dulu nih, apa sih Sobo Maos, komunitas Sobo Maos itu. Nah, ini mungkin dari Kak Noi ini bisa disampaikan terlebih dahulu. Kak, terima kasih undangannya Persada FM. Kami dari perwakilan dari teman-teman Sobo Maos. Sobo Maos itu komunitas membaca di Solo Raya. Kita kegiatan rutinnya itu membaca buku bersama itu per 2 minggu sekali. Meskipun komunitasnya berkegiatan di Solo, tapi anggota-anggotanya itu tersebar dari Solo Raya. Jadi di kabupaten sekitarnya Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Boyolali, Klaten, bahkan Sukoharjo itu ikut mengisi gitu, berkegiatan di Sobo Maos. Utamanya adalah membaca buku, tapi selain membaca buku kita juga beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan yang selain membaca buku juga membaca tapi kegiatan lain. Pernah kita bikin satu kegiatan screening film gitu, jadi membaca tapi bentuknya medianya audio visual kayak gitu. Oke, jadi komunitas membaca yang udah ada kegiatan rutinannya juga, dan ada kegiatan-kegiatan lain yang menarik ya tentunya masih terkait dengan membaca ini. Nah, flashback lagi nih di awal ya untuk Sobo Maos ini, awal berdirinya ini tahun berapa sih Kak? Boleh ya aku menjawab. Jadi Sobo Maos itu berdirinya pertama kali ketemu itu perdana pas Juni 2023 yang lalu. Juni. Itu iya Juni 2023. Yeah. Oke. Nah, ini berawal dari apa sih ini kok mau mendirikan komunitas Sobo Maos? Awalnya mungkin dari ini kali ya, kayak kan kalau kegiatan membaca itu biasanya kita
masing-masing ya, kegiatan soliter kan. Saya adalah termasuk orang yang terbiasa membaca itu sendiri gitu. Tapi di momennya di COVID kemarin, di momen pandemi, banyak sekali komunitas-komunitas online terutama membaca bersama gitu. Kayak ternyata seru juga ya mempunyai sebuah wadah untuk membicarakan apa yang sudah kita baca. Karena kan pengalaman membaca tuh nggak bisa bareng-bareng, kayak nonton film atau kegiatan olahraga gitu kan, sesuatu yang dilakukan bersama dan yaudah kita bisa berinteraksi dari situ. Tapi membaca itu prosesnya sangat personal, sangat individual, dan belum tentu kita bisa membicarakan pengalaman itu ke orang-orang di sekitar kita. Nah di COVID itu tuh lumayan banyak komunitas membaca yang bermunculan online terutama. Terus ada satu momen ketika udah mulai ternyata seru juga komunitas online. Kayaknya seru ya kalau kita punya sebuah komunitas atau orang-orang yang membaca tapi kita ketemu offline gitu. Nah itu mungkin pertama kalinya di kota-kota yang lain udah ada. Jadi kayak Solo gimana nih gitu. Jadi awalnya dari sosial media kayak saling bales Solo ngadain seru nih gitu, bales di dari postingan itu. Jadi awalnya dari komentar di sosial media, siapa yang mau kalau di Solo kayak gitu. Terus dari situ bikin grupnya gitu dan memutuskan untuk mengadakan acara offline. Dari situ berlanjut deh. Oke, berawal dari komentar yang ada di sosmed, kemudian kita bisa jadi satu komunitas seperti ini ya. Wah, menarik. Nah itu awalnya tuh di postingan apa sih? Maksudnya apakah juga komunitas membaca juga, kemudian saling berkomentar di situ begitu? Nah sebelumnya tuh kalau dulu di X atau Twitter itu ada namanya satu akun literary base. Iya, literary base. Di situ tuh komunitas kayak sebuah akun yang mempersatukan orang-orang yang hobinya baca gitu kan. Nah, mulai sering orang tuh postingan kegiatan offline mereka. Terus kayak biasa nggak sih ada FOMO ya gitu, Solo gimana gitu kan. Jadi itu postingan awalnya tuh kayak gitu, atau kayak Solo yuk merapat kayak gitulah. Jadi ketika ada komen itu kan jadi orang-orang yang Solo Raya jadi iya aku juga mau gitu. Ya udah kita menyatukan orang-orang yang bilang aku juga mau, menyaring dari situ dan berlanjut. Seru juga ya ternyata satu. Ya, menarik sekali ya, berawal dari komentar di media sosial begitu ya, bisa jadi sebuah komunitas yang ini berarti waktu membuat grup itu apakah langsung akhirnya ketemu offline atau mungkin ada kegiatan online-nya dulu begitu? Jujur kegiatan online-nya itu hanya dari teks. Jadi kayak di grup teks aja. Kita ketemuan tanggal berapa yang bisanya. Terus habis itu sepakat, aku bisa tanggal segini. Udah itu adalah momen pertama kali ketemu offline. Jadi kalau yang aku tanyain dari teman-teman yang ikut di pertemuan pertamanya itu ya baru ketemunya di situ. Jadi tidak ada yang kenal sebelumnya. Pertama kali semua ya ketemu di situ ya. Oke, menarik. Dan kemudian saat itu ketika pertama kali ketemu, kegiatannya apa nih? Apakah langsung membaca? Apakah bagaimana? Dan kemudian kegiatannya nih ketika kumpul itu selain membaca, kegiatannya apa nih Kak Nui? Boleh. Jadi mau perdana atau sampai sekarang kita bertemu di offline gitu, di suatu tempat gitu, kegiatannya kegiatannya biasanya pertama itu membaca senyap. Jadi kita bawa buku masing-masing atau boleh pinjam kayak gitu, membaca sekitar 45 sampai 1 jam, kadang juga lebih kalau semisal ya kondisional lah itu. Terus nanti selanjutnya itu diskusi buku atau ya kayak review buku yang kita bawa gitu Kak. Oke, berarti membaca senyap dulu ya. Tapi itu dalam suatu tempat bersama gitu ya, membaca dulu. Terus nanti kemudian kita kayak review apa sih yang udah dibaca. Berarti cuman mungkin beberapa part aja gitu ya baca yang dibaca itu. Nah itu kalau dari bukunya itu berarti yang bawa pribadi masing-masing begitu ya? Iya, biasanya teman-teman bawanya langsung buku yang mau direview saat itu juga gitu, yang dia baca gitu.
Nah, kemudian setelah mereview buku itu juga ya, nah itu ada kegiatan lain gitu? Selebihnya sih udah sih Kak, itu paling kan kalau misal kita dengerin review dari teman kan pasti kayak oh iya aku pengen baca itu juga gini-gini, jadi saling sharing gitu loh Kak, jadi jatuhnya gitu. Lah nih kalau misalnya saya tertarik nih pengen bergabung tapi nggak punya buku nih yang mau dibaca gitu, nah itu gimana nih Kak? Kalau biasanya itu nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak bawa buku tuh nggak apa-apa. Kalau dulu itu Sobat Maus itu masih ada lapak baca, jadi salah satu beberapa dari admin di kita atau bahkan teman-teman juga itu membawa buku tuh nggak cuma satu doang Kak, jadi kayak 5 atau lebih gitu. Nah itu bisa dipinjam gitu. Sampai sekarang seperti itu ya? Kalau sekarang itu karena admin yang lapak baca sedang di luar kota, jadi yang ini hiatus dulu gitu. Cuman yang admin yang lain juga biasanya bawa buku gitu. Buku lebih gitu. Ya, teman-teman pun juga kayak kalau kayak ya humbling aja sih, nggak bawa buku nih, ada yang mau minjemin aku nggak gitu, ya udah langsung dipinjemin gitu kayak. Atau kadang kita juga ke satu tempat yang menyediakan buku. Iya. Menyediakan peminjaman buku. Misal karena ada di beberapa tempat ya. di Solo ini yang bisa baca buku di tempat. Oke. Gitu. Jadi bisa nyobain baca bukunya di situ dulu. Nah, untuk sebenarnya ketika kita kumpul bersama dan saling mendiskusikan bukunya, itu jadi rekomendasi. Ada yang saling pinjam buku, ada yang kalau pinjam bukunya di mana aja ya di Solo, kalau bukan dari pribadi, perpustakaan mana sih yang bisa dipinjemin kalau di Solo kayak gitu. Atau bahkan kalau ada opsi buku elektronik gitu, di mana aja yang bisa dipinjemin kayak gitu. Jadi selain berbagi tentang bukunya sendiri, itu juga cara-cara kita mendapat akses bacaan tuh gimana aja sih gitu. Sebenarnya itu sih yang pengen disebarkan gitu. Karena kan tidak bisa dipungkirin bahwa akses buku itu masih lumayan terbatas ya. Jadi cara kita mengonsumsi buku tuh ya kayak gitu, saling pinjam, saling memberi informasi. Gimana ya caranya kalau pinjam? Gimana caranya dapat buku lebih aksesibel? Atau bahkan kadang teman-teman ya juga nge-share toko buku ini lagi mengadakan diskon, atau di aplikasi ini pembelian buku ini lagi diskon kayak gitu. Jadi saling berbagi informasi aja gitu. Oke, seputar buku ya tentunya. Nah, kalau sekarang kan juga banyak nih aplikasi membaca begitu. Nah, itu bagaimana Kak? Apakah juga bisa nih membacanya misalnya bawa HP gitu, kita baca online gitu? Boleh ya? Boleh banget. Nggak cuman yang fisik ya. Cuman teman-teman juga banyak, aku pun sendiri juga pembaca digital gitu. Oke, jadi nggak masalah ya, maksudnya mau bawa buku fisik ataupun membaca digital. Yang penting kita berusaha untuk membangun kebiasaan baik itu dulu ya, untuk membaca itu. Nah, ini kan dilakukan 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu. Berarti 1 bulan 2 kali begitu ya. Nah, ini dilakukannya setiap hari apa ini Mbak? Biasa kita ngadain agenda baca bareng itu di Sabtu sore sih Kak, rutinannya iya. Di Sabtu sore itu. Di Sabtu sore. Mulai jam berapa sih biasanya mulainya? Jam 3 sampai sebelum jam setengah 6 maghrib. Ya, sebelum maghrib. Oke. Dan tempatnya ini Kak, biasanya di mana? Kalau itu tempatnya kita macam-macam sih Kak, karena Sobo dan Mau Sobo itu tuh kayak Sobo main gitu, jadi kita menjelajahi tempat-tempat di Solo gitu. Bisa kafe, biasanya kayak kafe yang menyediakan library mini itu ada Selari itu, terus ada Lana Cafe juga, tapi biasanya juga yang lebih gratis dan aksesibelnya lebih gampang itu Lokananta, itu juga bisa. Atau beberapa taman cerdas di Solo kan, taman cerdas. Ada beberapa taman cerdas gitu. Kita pakai juga kayak di Panularan, Gilingan, Jebres.
Wah, seru sekali ya. Iya. Berarti membaca bukunya bisa sambil main. Yang belum tahu tempat sana, tempat yang bisa baca buku jadi tahu nih. Iya. Oh, di sana bisa baca buku begitu ya. Jajan juga bisa sambil baca buku Iya. begitu. Wah, menarik sekali. Nah, kemudian kalau untuk pelaksanaannya 2 minggu sekali, berbeda-beda tempat begitu ya. Nah, ini kalau untuk informasinya ini disampaikan berarti melalui grup WhatsApp begitu ya. Ini yang mau ikut hari ini begitu. Sosial media juga Kak. Jadi Sosial media. iya ada Instagram sama Twitter yang Twitter atau X yang aktif itu. Jadi buat announce kalau kita nanti Sabtu sore yang mengadakan agenda baca bareng di sini gitu di jam sekian begitu. Berarti kalau misalnya mau gabung langsung datang ke lokasi bisa ya? Iya, langsung datang. Langsung datang aja, Nggak begitu. pakai daftar-daftar. Nggak pakai daftar-daftar Iya. ya, dan nggak ada persyaratan ya. Iya, dan nanti kalau tertarik setelah datang terus tertarik bergabung di grup WhatsApp-nya baru kita undang. Jadi bukan sesuatu yang langsung mengikat di awal gitu. Jadi teman-teman bisa datang nyobain gitu kira-kira suasananya kayak gimana. Kalau cocok biasanya akan masuk ke grup, karena di grup kadang ya balik lagi kayak diskusi buku juga kadang terjadi di grup gitu. Sharing informasi-informasi bacaan juga terjadi di grup gitu. Oke, dan kalau untuk dari anggota ini dari beberapa kalangan bisa bergabung ya. Ini dari usia termuda sampai mungkin yang paling tua ini kira-kira usia berapa gitu. Jadi yang yang mau bergabung nanti nggak minder kan saya udah udah mungkin usianya udah agak banyak, udah dewasa gitu, itu isinya anak-anak muda gitu. Oh, itu adalah hal yang tidak perlu dikhawatirkan karena rentang usianya lebar sekali. Kita punya yang sudah 40-an ke atas juga, anggota yang sudah 40 ke atas, tapi banyak juga yang 18 kayak gitu. Jadi yang masih dari belasan sampai 40-an lebih itu baca bareng, saling meracuni bacaan masing-masing ke anggota lain gitu. Dan tidak ada book shaming itu nggak ada, kayak buku apapun boleh, bahkan komik juga boleh. Kan kadang kayak aku baca buku tapi bukunya komik, nggak apa-apa karena itu juga kegiatannya perlu membaca gitu. Jadi sangat terbuka. Gitu. Ya, berarti dari semua kalangan bisa bergabung dan semua genre buku begitu ya. Ini kesukaannya bacanya apa sih? Nah, ini tetap bisa bergabung begitu ya. Bisa Nanti banget. bahkan bisa sharing ya, yang awalnya kita nggak tahu tentang satu hal tertentu begitu, jadi kita tahu. Iya. Oke, menarik sekali. Nanti kita sambung lagi ya Kak perbincangan kita di segmen berikutnya. Kita simak terlebih dahulu beberapa informasi berikut ini, dan silakan mendengar untuk Anda yang mau bergabung bisa di line telepon ataupun WhatsApp di 081393809000, dan tetap bersama kami di Presisi Prestasi dan Edukasi. Ya baik saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kembali pendengar kita sambung kebersamaan kita ya di program Presisi Prestasi dan Edukasi. Kali ini bersama dengan komunitas Sobo Maus, ada Kak Nui dan Kak Hera begitu. Silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung, yang mau tanya-tanya ya, yang mau gabung di komunitas Sobo Maus. Nah, Anda bisa bergabung di kolom komentar live streaming kami ataupun di line telepon ataupun WhatsApp. Nah, kita sapa ini Kak Nui yang ada di YouTube. Ini ada Mas Heru Agung Santoso. Nah, beliau ini komen ya, sekarang jarang baca buku ilmu pengetahuan begitu. Ya, memang harus disempatkan begitu. Benar. Ya untuk membaca, apalagi kalau pengen punya hobi membaca yang udah tergerak sendiri nih, harus membaca buku itu memang harus pembiasaan yang cukup lama begitu ya. Ya, butuh keistiqomahan begitu. Begitu juga bergabung di komunitas. Nah, itu tentunya
untuk menjaga semangat dan motivasi teman-teman ini sangat perlu ya Kak ya. Nah ini dari komunitas sendiri ini bagaimana nih caranya untuk menjaga semangat dan motivasi membaca dari teman-teman yang sudah bergabung di komunitas ini? Nah, kegiatan rutin ini juga salah satunya sebenarnya untuk merutinkan baca itu sendiri. Karena jujur saya beberapa kali itu baru baca buku ya pas lagi berkegiatan gitu. Karena tidak bisa dipungkirin ya, distraksi sekarang sangat banyak gitu. Media sosial lah, kegiatan sehari-hari gitu. Jadi momen berkumpul bersama itu jadi momen membaca, baik yang online maupun offline. Karena pas di offline terutama kayak kita mengkondisikan diri untuk ya udah fokus dibaca gitu. Teman-teman juga fokus dibaca. Jadi kayak nggak cuman sendirian gitu. Karena kan kadang kalau sendirian tuh kayak aduh udah pengen ngecek media sosial nih, notifikasinya apa nih gitu. Pas kita kegiatan bareng kan kayak kita udah ngeset mental kita, oke, mau baca, pokoknya dalam waktu yang tersedia ini mari kita baca. Jadi kayak itu tuh jadi momen yang terpaksa baca gitu. Jadi mengajak teman-teman yang bahkan belum punya kebiasaan membaca tapi mau nyobain, silahkan datang di kegiatannya Sobo Maus. Oke, siap. Ya, dari awal berdiri sampai sekarang nih, pasti udah itu rutin ya kan, sebulan 2 kali berarti sudah banyak tempat nih yang dikunjungi nih di Solo begitu. Nah, selain di Solo sendiri, di Solo Raya ini juga sudah pernah didatangi juga Kak? Selain di Solo mungkin di Sukoharjo atau di Karanganyar? Pernah itu ini sih Kak, main ke Jogja gitu, karena pas itu ada ini ya, gudang diskon buku gitu. Terus teman-teman yang dari Sobo Maus itu pengen barengan kesananya. Terus yaudah jadinya ya sekalian main ke Jogja, terus berburu diskon itu tadi gitu Kak. Oke, jadi selain membaca buku kita juga hunting buku, gimana ada promo gitu ya. Asik nih, berarti infonya selalu update nih ya untuk promo diskon buku ini ya. Iya, lumayan. Oke, jadi mungkin ini ya, kalau misalnya nih kita sibuk begitu ya, tapi kita pengen tetap gabung komunitas. Karena kan selain offline begitu, ini juga ada online-nya juga ya. Nah ini seperti apa nih? Mungkin bisa disampaikan kegiatan online-nya begitu loh Kak. Jadi mungkin kita waktu itu pas hari Sabtu itu tuh nggak bisa datang, tapi kita juga pengen ikut kegiatan yang online-nya nih biar ada waktu buat baca bareng gitu. Oh ya, di kegiatan online atau dalam jaringan kita itu ada namanya agenda baca senyap. Itu biasa kami adakan itu lewat via Google Meet atau Zoom, atau bisa juga join space dari Twitter begitu. Itu memfasilitasi teman-teman yang pingin membaca di tempat aja, nggak pengen kemana-mana. Kalau semisal offline kan harus meluangkan waktu berjalanan atau sebagainya. Nah itu kami ada agenda baca bareng. Itu juga 2 minggu sekali Kak. 2 minggu sekali. Iya, jadi per bulan itu ada 2 kali. Biasanya diselang-seling dari agenda baca bareng yang offline. Jadi misal minggu pertama itu ada baca bareng agenda yang offline. Nah jadi terus minggu yang kedua itu ada baca senyap gitu. Baca senyapnya yang online gitu. Jadi berarti 4 kali nih dalam 1 bulan offline dan online begitu. Jadi kalaupun untuk Anda pendengar ya, mungkin yang hari Sabtunya begitu, kadang karena ini Sabtu kan biasanya memang waktu untuk ya family time, quality time gitu-gitu ya Kak ya, atau kegiatan yang lainnya. Nah tapi tetap pingin gabung komunitas untuk membangun kebiasaan itu tetap bisa begitu ya, karena nanti bisa join grup, tetap bisa ikut kegiatannya. Selain itu juga ada kegiatan nih ya Kak, mereview buku. Nah ini yang sangat menarik juga, karena dari situ kita juga
baca bukunya itu biar semakin nempel gitu ya. Apa nih yang dibaca, kita ceritakan. Selain itu juga apa Kak, bisa berbagi perspektif juga ya? Berbagi perspektif. Benar. Atau bisa juga jadi ajang untuk kayaknya aku cocok nih dengan buku ini, atau dari setelah mendengar dari beberapa review teman-teman yang lain gitu, kayaknya aku cukup dengar reviewnya aja nih, aku fokus untuk cari bacaan lain kayak gitu. Karena atau bahkan untuk eksplorasi judul-judul lainnya gitu. Kayak kalau aku baca buku ini, rekomendasi buku selanjutnya mending baca apa ya gitu. Karena bisa saling terkait gitu, entah dari penulis yang sama atau dari topik yang sama. Kayak gitu kan ada keterkaitannya masing-masing. Kalau mau explore bacaan itu jadi lebih mudah gitu. Oke. Ya, atau mungkin bisa ini ya Kak ya, spill buku baru yang baru launching apa nih bisa, gitu ya. Jadi bisa. tarik deh ya gitu. Oke, baik. Dan kalau untuk komunitas Sobat Maus ini, apakah juga membuka kerjasama nih Kak untuk penyelenggaraan aktivitas literasi? Kita sangat terbuka untuk kerjasama berkegiatan di bidang literasi. Bisa saat ini beberapa kesempatan itu untuk tempat, karena Sobat Maus sendiri kan belum punya base camp. Jadi teman-teman yang menyediakan tempat itu sangat membantu kami untuk terus berkegiatan. Atau bisa juga kegiatan-kegiatan lain. Mungkin beberapa kegiatan untuk kita sempat diskusi bedah buku yang mendatangkan penulisnya itu beberapa kali. Kan itu juga hal yang baru juga ya, punya interaksi langsung dengan penulisnya, jadi tahu kenapa dia memutuskan untuk menulis seperti ini, kenapa mengambil seperti ini. Ada interaksi lebih dekat juga dengan penulis. Itu juga sempat kita lakukan, dan itu juga tidak menutup kemungkinan untuk kayak gitu juga di masa nantinya. Oke, baik. Entah itu maksudnya untuk halayak ya, di suatu tempat atau di komunitas lain begitu, yang mungkin ingin mengadakan kegiatan terkait dengan literasi, baik itu bedah buku begitu, ataupun yang punya tempat nih yang ingin diadakan kegiatan membaca dengan mengundang komunitas Sobat Maus, ini bisa banget ya Kak ya, bisa langsung menghubungi kemana nih, ke media sosial, DM gitu ya? Ya, biasanya teman-teman yang mau berkolaborasi sama Sobat Maus itu lewat sosmed gitu Kak. Kalau misal udah tahu dari kontak adminnya ya boleh langsung chat, nggak apa-apa gitu. Kalau mungkin yang terakhir nih, yang terakhir kolaborasi dengan Sobat Maus ini dari mana nih? Terakhir kolaborasi kita terakhir nyobain Lana Cafe itu. Selain tempat untuk makan dan ngobrol sama teman-teman, ternyata juga menyediakan koleksi bacaannya lumayan macam-macam gitu. Koleksi yang mungkin nggak bakal ditemuin di tempat-tempat lain. Itu mengeksplorasi Lana itu, koleksi bacanya juga lumayan yang ternyata mereka punya buku ini ya, ternyata mereka punya buku ini ya. Itu juga hal yang sangat menarik ya. Karena ternyata judul buku yang kita tahu ya masih hanya sebagian kecilnya gitu. Pas ke situ dapat perspektif lain. Ternyata bahkan majalah-majalah yang lama yang mungkin kita udah susah untuk mendapatkannya gitu. Ada di situ. Oke, menarik ya. Nah, kemudian kalau untuk pengajuan penyelenggaraan baca buku nih yang mau ngundang gitu, ada syaratnya atau harus gimana gitu gak Kak? Untuk yang teman yang mengajak kolaborasi ya Kak berarti? Nggak ada sih Kak, cuman waktu nanti kita nanti udah di reach out kita melalui DM gitu, biasanya langsung diskusi di situ. Biasanya juga kita ini ya
kasih formulir gitu Kak. Jadi namanya apa, dibaca mau berkolaborasi apa, di tempat di mana, jam berapa, sekian gitu. Oke, begitu. Itu untuk yang mau berkolaborasi begitu ya. Nah, kemudian untuk tadi yang mau jadi anggota kan gampang ya, tinggal langsung bikin DM, atau yang bisa hadir langsung hadir aja karena informasinya pasti selalu update ya Kak ya, setiap Sabtu nanti di mana lokasinya begitu. Nah, kalau untuk yang mau jadi admin nih seperti Kak Noi sama Kak Hera, nah ini ada syaratnya atau mungkin ada yang harus dilengkapi begitu Kak? Syarat utamanya adalah bisa menyediakan waktu, meluangkan waktunya untuk berkegiatan dan terutama ya di Solo Raya, berdomisili di Solo. Bersama, ya nggak harus di kota Solo Raya gitu. Dan ya dalam waktu dekat kita akan membuka kesempatan untuk menjadi admin Sobo Maos. Jadi nantikan saja di sosial media kami. Oke, nah sebelum daftar nih, saya mau tahu dulu kira-kira nanti apa ya job desk-nya, saya bisa nggak nih untuk nanti jadi pengurus kira-kira gitu. Ini apa, bisa di-share dulu nih? Paling utama banget sih ini Kak, yang penting bisa meluangkan waktu itu tadi. Jadi biar terselenggara baca bareng secara offline itu ya terselenggara gitu, dilaksanakan gitu. Kalau tentang kayak takut nih nanti teman-teman gini, enggak samsek gitu, enggak sama sekali. Gak ada job desk yang apa sih ribet atau apa gitu, nggak ada ya. Gak ada. Kita santai gitu ya. Ya santai dan menurut saya malah nggak terlalu mengikat. Cuman ya emang memerlukan kesediaan waktu aja begitu. Iya, oke, kesediaan waktu, kemudian untuk mengkoordinasi juga ya tentunya dengan teman-teman pengurus, merencanakan nanti mau agenda kemana begitu ya tempatnya. Baik, jadi langsung hubungi dinanti aja ya. Informasinya dinanti di sosial media. Di sosial medianya juga Sobo Maos begitu di Instagram. Oke, baik. Nah, kemudian di tahun 2025 nih Kak, ada apa nih, planning apa atau mungkin target apa ini yang ingin dicapai begitu? Di target yang ingin dicapai Sobo Maos. Apa ya? Kalau dari aku sih semoga ya agenda baca bareng itu tetap rutin 2 minggu sekali. Terus dengan adanya open recruitment admin ini nantinya ya menjadi baca bareng itu rutin. Terus teman-teman admin itu nggak merasa sendiri gitu. Soalnya kalau sedikit itu juga kayak ya kok orangnya dikit ya gitu, kayak kurang semangat dikit aja gitu. Jadi kalau misalnya ada teman kan lebih enak gitu. Semoga kita tetap istiqomah melakukan kegiatan rutinnya gitu. Untuk yang lain-lain masih nanti kita spill di sosial media. Kita tunggu saja ya hal-hal menarik lainnya, kegiatan-kegiatan menarik lainnya begitu yang akan diadakan Sobo Maos begitu. Dan ini terakhir ini Mbak, ini pesan mungkin untuk pendengar yang mau mungkin bergabung ataupun semangat nih untuk membaca bukunya begitu. Oke, untuk teman-teman pendengar, membaca buku itu sebenarnya fokusnya gimana kita meluangkan waktu untuk membaca. Jadi apapun bentuknya itu jangan kayak membaca buku tuh harus yang buku yang teksnya panjang gitu. Komik itu juga salah satu bentuk bacaan juga. Dan untuk yang pengen bergabung di Sobo Maos itu jangan pernah ragu, aku masih bacaannya kayak gini nih, aku nggak mau deh gabung. Jangan pernah berpikir seperti itu. Pokoknya baca apapun yang paling dekat dengan teman-teman. Mungkin kalau belum bisa baca buku, cari perpustakaan terdekat yang bisa dijangkau. Di Solo Raya untung ada beberapa perpustakaan yang bisa dijangkau, yang bukunya bisa dipinjam dan dibawa pulang. Untuk mencoba dulu, baca itu nggak harus sesuatu yang berat,
cari sesuatu yang paling menarik. Nggak apa-apa, nggak harus langsung diselesaikan, cobain dulu aja. Nggak harus langsung, aku mau baca yang buku berat 500 halaman gitu. Cobain pokoknya yang paling gampang dijangkau. Mungkin 5 menit dulu, 5 menit keterusan jadi 15 menit jadi setengah jam, jadi 1 jam, jadi selesai deh satu buku. Pokoknya jangan jadikan bacaan tuh jadi sesuatu yang berat, sesuatu yang kayak harus ini, harus itu. Cobain dulu aja. Oke, dari Kak Hera? Sama sih kayak sebenarnya. Kalau dari aku tuh kayak kita tuh bukan nggak suka membaca sih, cuman pilih aja buku yang mana yang kamu suka, yang mana yang kamu bikin tertarik, entah itu sebait, 2 bait atau cuman ya alhamdulillah banget kalau itu satu buku. Cuman ya udah itu aja yang bisa kamu bacalah gitu. Oke, ya. Jadi mulai dari yang paling kita sukai apa gitu ya. Nggak harus lama-lama, 5 menit dulu, kemudian 10 menit sampai nanti akhirnya bisa jadi hobi. Bisa membaca setiap hari. Baik. Terima kasih nih Kak Nuy, Kak Hera atas kedatangannya dan tentunya juga motivasi ya untuk kita bisa membangun kebiasaan baik membaca buku dan juga bisa bergabung nih pendengar di komunitas Sobo Maos, dan informasi selengkapnya ya bisa Anda ikuti di sosial media Sobo Maos begitu. Baik, terima kasih Kak Nui dan Kak Hera, semoga sehat selalu dan lancar selalu untuk Sobo Maos begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita di program Presisi Prestasi dan Edukasi bersama dengan Kak Nui dan Kak Hera, admin Sobo Maos ya. Semoga bisa meningkatkan semangat kita, motivasi kita untuk membaca begitu. Baik, dan pendengar, jauhkanlah hati kita dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu sedusta-dusta perkataan hati. Saya Fiana Syifa pamit undur diri dan mohon maaf pendengar atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada.